ini live-nya Au Receh, bukan Au Karin. Lo kapan gak ngantuk sih, Lip? Bigo Live ya, Jar ya? 599 Mas gantengnya lagi ini, nggak tahu dia ke IG. Gimana sih orang Instagram live tapi dia nggak tahu ke IG. Nah ini dia nih Mas ganteng nih. Assalamualaikum, Mas Fikri. Waalaikumsalam, Syekh Irwan. Wih, kedengeran ya. Ya, ya. Iya, iya. Sebenarnya Maneh ini uji coba aing. Siap, siap, siap. Nih, fans sudah berdatangan, fans. Wih, fansnya berdatang. Sampai Oh my God. sampean di Gimana? mana? Sampean lagi di mana? Bandung. Oh, Bandung. Nggak ini nggak dapat apa namanya kerja di BI. Apa namanya? Maksudnya yang bagian yang kerja kan bukan diganti-gantian. Belum. Kan itu staff. Kalau saya kan masih kacung. Oh, Jadi dari kamu suruh pulang aja. CPM itu CPM dibebasin tuh Gimana? dapat gaji nggak? Dapat gaji nggak PCPM di WFH-in dapat gaji nggak? Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah dapat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak BI baik kejam-kejam juga ya banget BI. lah. Oh, BI nggak Ya, jauh-jauh ya. alhamdulillah. Yalah. Ini rumah yang mau dijual, Tik. Di rumah yang mau dijual. Oh iya, sekalian masarin ya. Ini adalah rumah yang ingin dijual. Bagus loh. Ini. Oh. Oh, keren banget, Tik. Apa? Kalau aku di Bandung aku beli itu rumah. Wis, Saya nggak di Bandung. Bandung lah. Oh, ada yang apa? Ada yang Waalaikumsalam. assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Fikri otaknya otak dagang emang, Kit. Gimana? Oke. Jadi PCP udah bulan keberapa, Fik? Sorry. Bentar ya. Nggak terlalu dengar. Waduh. Bagi-bagi uang BI, Cit. Yang tanda tangan Fikri. Masa bagi-bagi buku. Oke. Oke, Cit. Apa namanya? PCP udah bulan keberapa? Kemarin tuh masuk Januari, jadi udah bulan ke-5 sekarang. Oh, udah. Selesai tahun ya, November. Kan tahun ya? Ya, semoga setahun lah. Nggak tahu ini gara-gara COVID jadi tambah apa enggak. Katanya nggak ada suaranya. Kenapa nggak ada suaranya? Hah? Nggak ada suara? Enggak. Kalau aku sih dengar kamu yang kata Taufik nggak ada suaranya. Lemah Oh, ya? banget Taufik ini. Makanya pakai barang yang asli, Fik. Jangan KW, Fik. Oke. Jadi alasan aku untuk pilot plan Wih. di episode pilot plan ini kamu adalah karena kamu adalah sosok yang sangat menarik dan unik. Perjalanannya berliku. Cue card aku penuh itu, cue card. Berliku. Banyaklah yang lebih berliku dari saya, mah. Wah, enggak salah satu, makanya salah satu. Tapi yang inget di otak, wah webinar, sebelum webinar kita wawancara Fikri kan. Projectnya gimana nih rencananya, Ban? Project apaan? Ini kan pilot nih. Nah, itu terus Pilot. rencananya
rencananya kayak itu seperti gini-gini apa? aja. Nanti kalau misalkan udah COVID ya datengin ke orangnya masing-masing kan sekalian Wow, kan. Iya, iya. Ya, anjay. si si apa namanya si Alif Bobo memang lemah emang orang orang Halmahera ini. Hidup jangan sial-sial amat, Lip. Aduh. Oke, sip. Fik, kan kamu 2009 masuk STTM ya. Kita mulai dari Mhm. ini aja ya, dari apa namanya? Sejak sejak aku kenal kamu ya. Ya, Mhm. kita satu kelas ya. Satu kelas di Ya, kalkulus 13 ya. ya satu asrama juga. Ya, oh ya, satu asrama. Menarik, menarik. Yo, Aku, nilai fisika juga ya, nggak beda-beda jauh lah ya. kamu Dua apa dulu? sama sekamar. Aku Hah? 17 Agustus lagi kan. Oke, siap. Apa namanya? Eh, pas apa namanya? Pas di asrama kamu kamar sama Encum ya? Sama Cum. Encum ya, yang dikunciin atau diapain gitu ya Encum ya? Ah, itu dibully lah saya itu. Anak daerah, Astaga. medok, Eh, terus nggak tahu apa-apa. Ah, kampret lah Emang sini. kacau Encum ini. Encum kurang ajar banget. Apa namanya? Waktu itu beneran baru pertama kali dari ini ya, dari Surabaya ke Bandung itu ya. Ya, jadi belum pernah keluar kota untuk lama lah gitu. Apalagi belum pernah Oh ketemu gitu. orang-orang Jakarta kan. Pas pertama ketemu orang Jakarta ini orang Jakarta ini kok kemelinti semua. Gimana ya, ya orang Surabaya lah ya gitulah. Tapi ya akhirnya tahu lah seperti apa. Soalnya ketemu orang Jakartanya ketemu Encum sih soalnya. Ini Encum nggak Iya nonton nih. kelihatannya. Ntar kalau Encum nonton salah. Coba kalau orang Jakartanya Aduh. ketemu Mahesa gitu kan, Mahesa gitu kan. Iya iya iya. Diam gitu kan. Oke, dulu masuk Mhm. FTTM tuh disuruh atau gimana sih sama bapak atau ibu? Putus-putus gimana? Gimana? Kalau dulu masuk FTTM tuh disuruh atau gimana sama, Oh, orang tua? cerita masuk FTTM dulu. Enggak. Jadi dulu itu FTTM itu kecelakaan. Dulu itu aku Oh, pengennya itu ITS. Anak Surabaya ya nggak tahu lah ITB itu apa. ya, Nggak anak ya, ya. Surabaya sih. Aku aja sih. ITB itu tidak masuk dalam radar. Jadi dulu itu aku pengennya itu sistem informasi ITS. Pokoknya yang hal-hal yang berbau dengan komputer. Nah, Wih, canggih ya. tapi ternyata kan waktu itu kan ikut les bimbingan belajar lah gitu. Nah itu ada tryoutnya kan. Kok nilaiku kalau tryout kok bagus-bagus ya? Ah sayang lah masuk ITS. Coba-coba lah. Apa ya kira-kira Eh, yang deket-deket ini persentasenya kan dulu grade ada grade-grade-nya kan. Oh ada FTTM coba eh, lah. Coba-coba Dulu bimbelnya apa? weh. Bimbelnya apa? Bimbelnya apa? Di Bimbelnya Surabaya. apa ya dulu ya? GO. GO. Oh, Geo, Ganesha Ganesha Operation ya. Operation. Ya gitu. Bimbelnya aja udah anak ITB banget kan. Yo, Anak ITB Ganesha banget Geo. ya. Gitu. Nah, nggak ada niatan sama sekali. Apa itu ITB, apa itu Bandung, apalagi metalurgi. Apa gitu. Nah, itu akhirnya, ternyata pilihan satunya ITB malah yang keterima itu. Nah, terus kan Oh, mikir, diambil apa enggak ini. Tapi ya udahlah, karena ITB disuruh sama orang tua, ya udah masukin aja. Oke, jadi gitu ceritanya eh, dulu FTTM. jadi STTM gitu. Ternyata pas masuk STTM neraka ya. Yo, boy. Eh, Aku nggak perlu nanya kamu masuk metalurgi kenapa kan. Karena pasti sama Ya, sama sama aku karena kan. ya kurang lebih lah. I know that. Ya kurang lebih lah ya. Karena keterbatasan. Karena keterbatasan pikiran ya. Ini sekarang di rumah aja, Fik. Atau, oh ya, kamu tuh tipe jenis orang kayak gimana sih pas COVID ini nih? Kamu tipe jenis orang yang kayak gimana sih? Kalau aku kan
orang koar-koar di medsos tuh? Mhm. Kalau aku tipe orang yang uninstall medsos. Oh, uninstall medsos. Sebelum sebelum Oh iya iya, iya. sebelum ini aku udah uninstall Instagram gitu, terus WhatsApp Oh, jarang-jarang ini berarti buka kok gitu. Jadi, ini install lagi berarti Instagram ini. yoi. Paling habis ini uninstall Wih, lagi. hebat. Demi itu asik. Gitu lah. Mantap mantap. Terus kamu uninstall semua dari Facebook, dari Instagram semua gitu ya? Enggak, kalau Facebook tetap tetap aku ini apa tetap ada di HP, soalnya kan dia nge-login ke beberapa ID kan, tapi ya sebenarnya nggak kepake juga gitu. Hmm. Well, ya karena kalau aku masih belum membutuhkan Instagram sebagai sesuatu yang produktif ya, karena selama ini aku pakai Instagram ini terlalu apa ya, sesuatu hal yang wasting time untuk aku. Jadi karena aku belum menemukan manfaat yang lebih baik, jadi better aku uninstall dulu lah seperti itu. Padahal kan kamu pas kuliah dikenal sebagai orang yang paling, gak tahu ya, narsis atau gimana ya, dengan foto-foto, dengan Ya, tingkat ya, kepercayaan ya. diri kamu ya. Oke. Akhirnya gitu, Well, semua orang masa kenapa jahiliyah kamu tidak masing-masing. memanfaatkan? Oh, itu masa jahiliyah ya. Ya, masa jahiliyah masing-masing. Eh, Sebenarnya tadi awalnya gue mau, aku mau niat apa namanya, live-nya di belakangnya ada TV di atas. Cuman TV itu ada foto-foto kamu. Cuman ke apa namanya, ada mertua, lagi ada mertua di atas, jadi di bawah ada foto-foto zaman jahiliyah kamu. Oh my God. Jadi nah berarti titik perubahannya pas kapan tuh, Vic? Putus-putus, Wan. Oh ya, titik perubahannya tuh dari zaman jahiliyah sampai ini kan kayak merubah apa ya, pribadi dari orang yang suka apa namanya, wih, dengan percaya diri kan, Foto-foto, ya. foto-foto gitu kan, jadi orang yang Mhm. agak, sebenarnya aku tahu kayak kamu introvert, cuman Mhm. ada apa namanya, ada suatu kesempatan untuk kamu untuk apa ya namanya, mengeluarkan diri kamu yang lain gitu, Hmm. yang lain gitu kan. Mhm. Tapi balik lagi ke Mhm. introvert itu lebih apa nih tuh, Vic? Hmm, Mana ya? Itu banyak yang pengen disapa dulu itu, Wan. Ya ya ya, Astaga. sapa dulu, kita ada siapa ini? Ada Jajar Bang Osta, ada, oh ya, ada Bang Farhan the Great, wih. Ini Wis. apa namanya, eh apa tuh, Bani ini, Bani Hisap, wih. Bani Hisap, Bisa. Bang, Ahlan. wih, ada ini ya, Juragan Martabak, ada Gila Juragan sih. Martabak, aduh. Lagi komen juara, gimana orang lagi interview gimana nih, dasar orang India satu ini. Oke, oke, oke. Lanjut lanjut, Eh, Vic. so- sorry, Jadi sorry. Tadi gimana titiknya Pak? jadi mana? Titik ketika perubahan itu? Nah, ya. Eh, Kalau aku pikir-pikir sih, kelihatannya mulai dari ini apa? Perusahaan pertama aku tempat aku bekerja. Wah, itu sangat berkesan lah untuk saya gitu. Itu di mana? Di Antam. Oh, Antam. Iya, iya, iya. Nanti gue mau tanya Mhm. tentang Antam itu tuh. Gimana ya Antam Oke. itu? Jadi di sana waktu di Antam itu kan ya pertama kali di luar pulau dan Hmm. apa ya di sana itu lebih banyak apa ya refleksi diri kira sebenarnya ini kan sebenarnya apa ya anak metalurgi ITB masuk Antam itu harusnya kan seneng lah ya perusahaan BUMN Hmm. dicari-cari Iya, iya, iya. gitu. Nah ini kok malah belum setahun udah keluar ini mencoreng metalurgi ini anak Iya. siapa kurang ajar. Emang ada yang apa namanya? Ada yang nyampein ke kamu lalu ini, oh, Vic, kamu kenapa keluar gitu? Ada senior atau apa gitu yang Hmm, oh mendeskripsikan kamu pernah atau gimana?
waktu itu sama Jati ke kampus kan, terus ketemu Pak Zul. Loh, Nah, kamu di sini gimana? Kenapa itu? Pengen ini Pak nyoba-nyoba. Pas itu kalau nggak salah KBK kalau nggak salah sama Jati nyoba gitu. Oh mau nyoba KBK? Nanti nggak betah lagi kamu, nanti keluar lagi kamu. Aduh, oh, dipikirnya tidak. kayak gitu doang ya. Dipikirnya kayak gitu Terus doang. sama Nah, terus sama ini apa R-nya Antam itu kan kalau nggak salah Mas Yudinya itu hmm, metalurgi 2003 gitu. Ya, hmm. jadi dulu waktu aku mau keluar kan ada rekrutmen di kampus kan khusus untuk pemala. Nah, itu kan yang Iya. batch-nya Jati, Alfrim itu. Nah, itu. Nah, terus di apa waktu interview semuanya itu ditanyain yang di sana. Semuanya katanya dan anak-anak itu bilang ke aku, Bang, abang kenapa itu kok di sana kelihatannya jadi sorotan? Kenapa waktu interview itu Oh ditanyain sama Mas gitu. Yudi semua anak itu, Eh, kalian kenal nggak sama yang namanya Fikri? Nama aku hilang, coret seperti itu, kacau lah itu. iya. Padahal bener tadi Ani bilang mention kamu itu bintang iklan safety Antam ya. Sampai sekarang masih dipakai ya. Oh my god, masih ya sampai sekarang Mungkin mantap ya, lah. mungkin karena apa namanya? Karena cinta kali Antam sama kamu Fik. Jadi ya sakit hati ditinggalkan. Ibarat Kali cewek itu lah. lagi sayang-sayangnya ya ditinggal gitu ya. Hmm, mungkin kesalahanku waktu dulu si interview itu terlalu meyakinkan. Jadi dulu Oh, ditanyain, terlalu kamu berapi-api gitu ya. cita-cita kamu apa di Antam? Saya ingin menjadi direktur utama di sini. Bullshit. Nah, Oh orang my yang god. orang yang amin itu kecewa pasti sih sama kamu Fik. Ya, Aida. Ya, anak muda lah. Jadi apa yang membuat perusahaan pertama kamu itu merubah kamu atau jalan pikiran kamu atau perilaku apa namanya kehidupan kamu gitu? Jadi kenapa waktu di Antam itu banyak berpikir ya di sana apa ya? Aku jadi banyak memikirkan bahwa sebentar sebelumnya waktu sebelum lulus ini kan biasalah anak muda kalau ketika baru lulus itu kan pikirannya itu gimana mencapai sukses dan sukses itu equals with money, how much money you get seperti itu. Dan Hmm. setelah saya coba kerja di Antam selama 6 bulan ini, saya berpikir bahwa not everything can be bought by money seperti itu. Ada beberapa hal yang apa ya tidak bisa apa ya. Seharusnya aku mengira itu uang itu adalah sebuah apa ya kunci kebahagiaan, tapi ternyata tidak seperti itu. Dan itu aku dapatkan ketika waktu pertama kali di Pomala. Jadi awalnya ini kan sebenarnya aku bukan penempatan Pomala ya. Aku penempatannya Ya, ini di Jakarta, Pulau Gadung, yang di Logam Mulia. Di harusnya. Logam Mulia. Harusnya Logam Mulia. Wah, di Jakarta, Antam coy, gimana? Nggak senang hati itu Jakarta, boy. Hari pertama Lalu, langsung dipindah ke Pomala. Sakit hatinya waktu itu. itu berarti Ya udah. sebenarnya gara-gara itu kamu stres Hmm, gitu. Enggak, kalau awalnya sih masih oke lah mungkin bisa dicoba lah Hmm. tantangan gitu. Oh, challenge, Nah, challenge ya. tapi setelah sampai di sana beberapa hari gitu, aku kayak apa ya berjanji ke diriku sih. Jadi aku harus mencari sesuatu hal yang bisa membuat aku apa ya worth it meninggalkan semua duniaku di Jawa dan aku Hmm. gantikan kehidupanku di Pomala ini. Soalnya kalau aku lihat dari senior itu mereka itu kan untuk apa ya? Untuk bisa move on dari Pomala itu antara sekitar 5 sampai 7 tahun kan gitu. Dan aku lihat Oke. kehidupan mereka, keluarga mereka gimana, Bang? Itu apa istri di mana? Terkadang ada yang dibawa ke Pomala, ada yang apa Hmm. harus LDR di Jakarta, ada yang ditaruh Ya. di apa kota terdekat Kendari. Nah gitu. Jadi waktu itu saya berpikirnya ini cukup family man ya waktu itu. Jadi I don't think Padahal so I will. lo belum punya pacar ya. Kamu belum punya pacar padahal ya. Oh, waktu Oh, itu udah. aku kalau misalnya udah apa udah firm sama Antam
tahun itu aku nikah itu ngawur aja, tapi ternyata tidak. Jadi diundur dulu. Oh, diundur dulu. Tapi dengan Gitu. cewek yang sama. Hmm, hmm, hmm. Oke. Berarti tadi apa Alhamdulillah. sampai family man. Lalu Yes, nah gitu. Jadinya, well, setelah aku menetapkan untuk mencari sesuatu hal yang bisa buat trade off dengan kehidupanku di jauh, kira-kira hmm, apa ada nggak, dan sampai deadline yang aku tetapin itu sampai 3 bulan 4 bulan gitu, ternyata aku nggak menemukan sesuatu yang apa ya, worth it untuk aku trade off seperti itu. Jadi so I decide to resign from Antam seperti itu. hmm, bukan karena stres kerja jauh dari dari pacar. No, 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 no. Oh Ya iya itu iya. dipikirnya sih bukan masa itunya, tapi masa depannya nanti kalau misalnya udah berkeluarga gimana kan susah, nah gitu Oh lah. gitu. Ya, pasti galau-galau gitu lah ya. Ya, Atau ya, ya, ya. permintaan pacar, aduh, udah Enggak Mas lah, Fikri. Oh enggak. enggak lah. Kamu 1 tahun ya? Kamu 1 tahun tapi ya di sana ya, ngejelasain Di Antam, percobaan itu ya. Hmm, eh, setengah 6 bulan. 6 bulan. Oh, 6 bulan aja. Oke, 6 bulan. Sip, sip, sip. Ini, wah, Hmm. kata Andi kerja jauh gaji kurang. Udah tahu seluk beluknya ini Andi nih. Berarti money dong, Fik. Berarti Gitu. money. Berarti uang dong. Fik jadi Enggak, bagian. enggak lah. Nah, kalau kerja di Antam itu duitnya juga banyak. Untuk meskipun Oh iya. perusahaannya rugi pun aman lah gitu. Iya, betul betul betul. Itu sampai sampai kiamat itu ditolong sama Indonesia. Selama Indonesia belum runtuh juga, Antam belum runtuh juga ya. Enggak Nah, kok Bang, tadi tuh banget ada duitnya. ada yang mention anak Ustadz, weh. Kamu kan Ali Fikri Rowi ya. Livi Lu sering Kriro itu nama pang itu gimana aku gimana? sering aku sering ini kan ngegodain kamu juga kan, anaknya Haji Rowi ya. Kamu punya bapak khotib kan di Masjid Al Akbar ya, Mhm. bener ya? Mhm. Terus? Ya, kamu kan bapak kamu kan terkenal tuh di Surabaya tuh. Mhm. Terus? Itu kamu bawa nama bawa nama bapak sebagai anaknya seorang khotib besar, pernah beban gitu nggak sih? Hmm, kalau beban sih enggak ya. Justru waktu sejak aku apa ya? Justru aku pengen lepas dari ini aja. Sebenarnya enggak beban juga sih, gimana ya? Sebenarnya kalau nama besar sih enggak terlalu ngaruh ya sebenarnya. Iya, Cuman terpengaruh. intinya waktu soalnya sejak SD sampai SMA ini kan aku sekolah di sekolah yang apa ya, cukup ada banyak campur tangannya ayah saya di sekolah itu gitu. Jadi maksudnya ayah saya itu kayak kayak pembimbing atau pembina founding father-nya sekolah swasta kecil itulah. Hmm. Nah, itu jadi kayak something special, padahal ya udahlah gitu, sama sama aja gitu. Jadi ya sebenarnya kalau nama besar beban sih nggak ada sih gitu. Nggak ada ya. Soalnya Mm-mm. kalau misalkan kan orang, waduh, bapak gue ustadz nih, bapak gue khotib, Ustadz harusnya. terus ya, ini yang tadi aja bahas, ih, anak ustadz pacaran, anak khotib pacaran gitu. Katanya nggak boleh ngomong aku kamu sih, katanya para bat. Oh Sedangkan kan gitu. kalau aku sama kamu kan pasti ngomong aku kamu ya, jangan gue lo Ya, ya. oke. Ini harus dirubah gue lo atau gimana? Nggak usah, biarin aja. Mulut Oke, netizen emang siap. gitu, mulut netizen. Yang paling so tau netizen itu Gas. paling so tau. Terus Siap, siap, apa siap. namanya, balik lagi kan sih, kayak kita sama bareng-bareng di metalurgi ya. Nah, Mhm. selama kuliah tuh kamu ketang ya, wakil ketua angkatan ya. Oh iya ya. Astagfirullah. Kamu lupa emang itu ya, sama jabatan itu kamu lupa ya. Hampir-hampir lah. Nah, selama kuliah di Ya, 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 metalurgi ya. itu kamu
apa namanya, selama kuliah di metalurgi itu kamu udah punya pemikiran keluar dari apa namanya, dari area ini, atau harus jadi apa, direktur Antam itu ya? Waktu kuliah itu dulu ya itu sih kesalahan saya itu jadi mungkin kalau teman-teman di sini udah apa ya udah firm dari awal masuk metalurgi gitu, ada yang beasiswa minat juga metalurgi, jadi kedepannya ini jelas untuk mau apa. Sedangkan aku kan kecelakaan kan ya, jadi still kayak ya let it flow. Jadi oke lah, pokoknya lulus aja lah gitu. Jadi nggak ada cita-cita ingin merubah metalurgi seperti apa, no. Tapi Nggak ada. untuk jadi di perusahaan apa nggak ada sih gitu. Nggak ada, beneran nggak ada cita-cita oh mau jadi ini. Tapi tadi mau jadi direktur Nggak. Antam demi meyakinkan aja. Oh iya, itu style ya, ketika di panggung itu emang harus berbeda coy gitu. Terus gitu ya. Ya ada mode saat introvert itu sendiri, ada mode saat di panggung, itu harus dibedakan seperti itu. Dikeluarin ya sisi lainnya ya. Siap. Oke. Terus abis dari metalurgi itu kan kamu ya tadi kan Antam keluar, terus kalau nggak salah bisnis ya Fik ya? Bukan bisnis Mhm. lele ya? Bukan bisnis lele kan ya? Kesimpulannya Kalau rugi. kalau bisnis lele kan itu gara-gara salah pilih partner sebenarnya. Oh iya betul. Partner Ya, siapa ya? Jeb sama Ragil. Jajal ya, Ragil ya, Jep sama Ragil. Ragil, Jeb Ragil. Bohong apa? Ini CV ini bohong-bohong. Oh, Jangan jadi disebar lah, Dek. nanti ini direkam di Coy. YouTube-nya, ada di YouTube-nya, tenang aja. Jadi apa Janganlah. namanya, pas abis dari Antam itu kamu apa namanya, kamu bikin usaha kalau salah ya, usaha sepatu ya. Mhm. Nah itu sama siapa tuh bikin usahanya waktu itu? Sendiri. Sendiri aja. Mhm. Mhm. Kenapa bisa bikin usaha sepatu gitu dari Antam gitu? Jalan ceritanya gimana tuh? Oke, jalan ceritanya jadi kan kuliahku ini masih belum jelas cita-citanya, goalnya ini apa. Kemudian waktu kerja itu juga masih mencari-cari kan sebenarnya ini apa sih yang kira-kira what I want, terus what I want to achieve gitu. Dan juga pas itu tepat sebelum kerja juga baca-baca sedikit buku lah gitu, dan karena dulu aku orangnya jarang baca buku juga kan, terus sekali baca buku langsung kayak itulah satu-satunya ilmu gitu. Nah kebetulan waktu itu dapat bukunya yang cukup provokatif gitu, jadi agak kesalahan sih gitu. Jadi bukunya ini bukunya si Robert Kiyosaki gitu, dan kan kalau di Robert bukunya Kiyosaki. Kiyosaki kan yang judulnya Rich Dad Poor Dad. Nah itu kan apa ya, isinya itu kayak pegawai itu jelek, jadilah entrepreneur atau investor gitu. Nah itu jadi waktu itu masih terngiang-ngiang seperti itu, pokoknya aku harus, wah ini nggak bener lah kalau jadi karyawan lah, ini manajemennya buruk dan seperti apa, pokoknya aku pengen apa ya, berdiri sendiri lah gitu. Aku kerja keras, aku duitku juga banyak sendiri, nah gitu aku mikirnya waktu itu dulu gitu. Jadi akhirnya masa masih mencoba-coba gitu kan, jadi akhirnya oke lah, pertama habis kerja ke BUMN, sekarang aku pengen coba ke bisnis itu, dagang gitu, seperti itu. Jadi apa namanya, berapi-api setelah baca satu buku langsung terdogma ya di dalam otak ya. Bodohnya nggak banyak baca buku yang lain-lain dulu gitu sih. Iya. Itu salah satu yang kamu sesali dalam hidup kamu. Kalau disesali nggak, karena di sana aku dapat experience gitu. Jadi at least banyak orang yang belum pengen tapi belum berani untuk mencoba, tapi at least aku sudah pernah nyoba, dan walaupun oke lah, I admit it, I failed, but it's okay, I have an experience to that. So if I want to continue another business, ya I know what I should to do, seperti itu. Inggris lo udah lumayan Oh iya, fluent ya Inggris lo ya. oh iya jelas tentu saja.
Oh, ini saya ingin menyapa dulu tim saya, tim lele saya. Tim lele Ada Bang Jeb. Jafar, tim lele Dumbo. Aduh, aduh. Terus Gitu. apa namanya kan Vagano ya, Vagano terus Vagano kan namanya Mhm. tadi kata Ya, kata Vagano namanya sepatu. panjangannya apa? Vagano Ke- panjangannya apa? Kenapa namanya Vagano? Terus Oh, orang-orang apalagi cowok-cowok masih bujang itu biasanya mikirnya udah miring. Vagano? Nggak salah itu. iya iya Gitu. iya. Jadi dulu itu nyarinya itu dari apa ya? Kira-kira kota yang apa ya terkenal dengan apa ya? Produksi sepatunya itu salah satunya itu di Italia namanya Vigevano nama Oh, kotanya gitu. Vigevano. Oke. Jadi aku pengen kok Vigevano kok kelihatannya terlalu panjang gitu. Oke, oke lah kira-kira yang agak pendek Vagano udah gitu. Oh. Kirain aku Vagano tuh vagina di cowok. Astagfirullahaladzim. Ini hostnya ini perlu di setrap ini. Astagfirullah. Oh iya, iya. Eh, Astagfirullahaladzim. kan abis itu kamu ke eh, kuliah ya, Fik ya? Mhm. Kuliah ngambil tiba-tiba Mhm. dari bisnis Vagano ini yang namanya Mhm. agak agak sedikit sedikit berbau-bau. Lalu kamu ambil kuliah ekonomi syariah Islam gitu ya. Mhm. Oke. Ya, itu kenapa bisa? Itu kayaknya agak Oke. melenceng gitu ya. Bukan tetap dalamnya ngomongin duit sih, cuman agak Aha. berbeda ini ya. Oke. Jadi gini, perjalanannya itu ke kuliah S2 Islamic Finance ini ya dari ini apa bisnis yang Vagano itu. Oh, Jadi ya. jadi kan waktu aku keluar Antam, terus aku pulang, terus aku ngomong ke ibu untuk aku pengen bisnis, aku nggak pengen kerja lagi lah gitu. Nah, yang namanya ibu kan pasti khawatir lah. Ojo tanah kerja wae, angel-angel kuliah gitu. ITB mosok dodolan Iya, 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 gitulah iya. gitu. Nah, akhirnya ya namanya anak muda ya waktu itu ya. Jadi mencoba untuk apa ya meyakinkan bahwa ya at least aku pengen belajar lah setidaknya ini berdagang ini seperti apa. So I know kalau dia itu khawatir dan cemas, jadi aku coba berikan kayak sebuah apa ya kepastian. Kalau misalnya jadi waktu itu aku beri kepastian kalau misalnya tahun depan Idul Fitri tahun depan itu aku nggak mampu untuk mencapai income let's say 4 juta lah bersih gitu untuk diriku sendiri. Oke, aku akan ngikutin sarannya ibu untuk lamar kerja lagi seperti itu. Hmm. Nah, akhirnya setelah jalan itu yang bisnis Vagano itu dan ada beberapa kesalahan, akhirnya modalnya habis. Jadi habis di bulan Januari dan aku kira proyeksi ke depan ternyata nampaknya ini agak terlalu berat. Jadi oke, untuk saat itu I lost with my mom. Jadi aku mulai 2016 Januari itu aku mulai untuk kembali lagi untuk mencari bekerja seperti itu. Itu belum belum kepikiran untuk kuliah. Itu soalnya modalnya itu dari orang tua atau dari sisa Antam waktu itu Gabungan gitu. gabungan. Ada Jadi sisa makanya dari Antam. jadi ada apa namanya istilahnya ada utang lah istilahnya ke orang tua gitu ya. Mhm. Ya Betul. utang secara ya anak kepada ibunya juga gitu kan ya. Mhm. Mhm. Nah, terus abis itu kamu kalah challenge yang ibu kamu sampein kamu kalah lalu kamu Mhm. ambil ambil ekonomi syariah itu. Belum, belum, belum. Jadi waktu itu Januari 2016 aku kan mulai untuk fokus untuk cari kerja lagi. Jadi 2016 ini aku pure cari kerja, nggak ngapa-ngapain, nggak
ya nggak berusaha aktif untuk mencari membangun bisnis lagi, nggak seperti itu. Nah, jadi di sana itu banyak perusahaan yang aku lamar. Kalau udah dilihat di folder CV mungkin udah 100 lebih mungkin kali, sama di Oh LinkedIn ya, nggak tahu ya. Ya gitulah. seriously? Tapi untuk yang sampai tahap tes yang akhir itu ada beberapa sih, seperti waktu itu kan Jati juga udah keluar dari Antam kan gitu. Jadi Ya, ya. partneranku itu ketika ada kerjaan itu sama Jati, Jat, daftar ini Jat, ayo Mik. Dan gagalnya bareng-bareng Kayaknya juga kampret. ya, salah partner lagi kamu ya. Kelihatannya sih salah partner. Aduh Terus, gitu. terus itu kamu Gitu. semua apa namanya perusahaan yang di LinkedIn kamu kirim gitu. Oh iya jelas, yang kira-kira ada metalurginya, dan bahkan yang nggak ada metalurginya pun aku daftarin juga gitu. Dan bahkan Oh. sampai ke sales auto 2000 juga aku daftarin juga waktu itu. Itu sih. Berarti dari 100 lebih itu pasti ada dong yang kepanggil atau Oh iya, keterima gitu. ada. Waktu itu seperti eh perusahaannya Kak Yohan, apa namanya, kayak di Karawang ya, aku lupa namanya. Nah itu Bitung ya, Bitung kayak bukan di kawasan Karawang MM2 pokoknya. gitu. Oh, di Karawang. Perusahaan Jepang gitu. Itu baru tes sekali 2 kali lah kalau nggak salah di sana, gagal. Kemudian tes PLN itu udah match check, gagal PLN. Terus Krakatau Posko itu sampai interview user gagal. Well, terus sama apa lagi ya? Nah, di 2016 ini pokoknya kan full untuk cari kerja ya. Nah, itu mulai ada agak turn around-nya itu di Septembernya, bulan September. Waktu itu rekrutmen Indonesia Power, anak perusahaannya PLN, Jadi sama dari Januari sampai September itu belum ada itu. 2016 Januari sampai belum ada yang nyantol gitu. Itu long time ya itu. Ya sangat long time. Oke. Terus di September ini ada Indonesia Power buka, terus waktu itu butuh metalurgi gitu. Kalau nggak salah batch itu si Ali 2011 keterima. Nah, terus sama Bank Indonesia waktu itu aku ikut itu. Bank Indonesia PCPM 32. Nah, aku ingat kamu hampir masuk juga kan waktu itu ya. Oh iya, itu. Nah, di situ ceritanya mulai itu. Dua-duanya itu aku sampai di tahap benar-benar terakhir gitu. Satu tahap terakhir interview. Kalau di BI interview sama direktur, si IP interview sama manajer gitulah. Pokoknya satu tahap terakhir aja gitu. Itu dari bulan September sampai Desember itu tahap tesnya. Terus pengumumannya ini bulan tahun baru, tanggal 2 gitu lah. Nah, tanggal tahun baruan gitu, dan ternyata dua-duanya gagal. Sedihnya aku waktu itu Indonesia Power kan udah tes duluan tuh, ditanyain, kamu siap nggak untuk kerja di seluruh Indonesia? Tapi aku mikir, aku belum tes di BI nih. Aku khawatir kalau misalnya aku terima di sini, ijazahku ditahan gitu. Jadi daripada aku terima terus ternyata aku nggak jadi, kan kasihan yang lainnya. Aku memberikan kesempatan yang lain lah, kasihan nanti juga waktu kejadian di Antam terulang lagi kan nggak enak gitu. Jadi akhirnya oke lah, aku lepasin IP dan aku coba ke BI. Aku ambil bet ke BI gitu, dan ternyata meskipun udah PD ternyata ilmuku masih kurang sih waktu itu. Akhirnya aku gagal di sana gitu. Kamu gagal. Nah, sampai titik itu kamu udah pernah merasakan berarti titik terendah kamu berarti di 2016 itu, atau sebelum itu udah pernah lagi titik terendah dalam hidup kamu itu? Oh ya, for your information ya, itu setelah aku gagal BI itu aku merasa itu I want to suicide, Jadi, wah itu depres banget lah itu. Asli depres banget itu. Soalnya pertama aku udah melepaskan Antam, kemudian aku udah nggak bisnis lagi, terus aku udah melepaskan Indonesia Power. Umurku udah segini, wah itu ya mungkin
untuk apa ya, untuk ujian orang lain sih biasalah, tapi untuk aku ya itu mungkin titik terendahku di situ seperti itu. Nah, kegagalan di BI ini membuat depres aku sekitar 1 bulanan lah gitu. 1 bulan Ya, sampai ya. bulan Februari gitu. Dan kenapa itu alhamdulillahnya suatu ketika waktu bangun tidur di awal Februari lah, minggu pertama Februari itu tiba-tiba itu entah kenapa aku berpikir nggak bisa kalau kayak gini terus gitu. Nah, kira-kira ini aku mulai merunutkan pengenku ini apa, kedepannya ini pengennya apa. Jadi aku set tujuan goalku ini apa, sekarang ini seperti apa, terus aku coba untuk katakan how to achieve that gitu. Jadi di sana bahwa oke, mencapai goalku itu aku harus melakukan kuliah ke Islamic Finance seperti itu. Dan waktu itu Islamic Finance kira-kira yang bisa aku achieve itu di mana secara keuangan, secara persiapan. Oke, ternyata ada yang dekat di Malaysia. Terus aku tahu searching juga ternyata industri Islamic Finance di Malaysia kan sangat baik ya gitu dibanding negara-negara lain. Jadi oke, I think it's very good campus. So I try to prepare for around 1 month lah, 1 bulan. Nah itu pokoknya pendaftaran terakhir itu Maret minggu pertama gitu. Jadi persiapanku itu sekitar 20-30 hari lah seperti itu. Oke, jadi ya gue mencoba paham ya ketika lo hampir 1 tahun dan ketika di ujung tahun lo gagal juga di akhir itu kayaknya ya itu hal yang wajar ya untuk depresi ya. Mm-hmm. Ya. Tuh pas lo memikir untuk suicide udah pikirin belum metode suicide yang tepat apa ya? Enggak. Ya gila kali. Goblok. Tapi siapa di saat itu kamu sendiri yang mencoba bangkit atau ada sosok yang yang ngebantu kamu untuk bangkit? Kamu waktu itu balik ke Surabaya berarti kan ya? Waktu itu aku di Surabaya Stay itu sejak September itu yang terakhir Oke. naik gunung sama naik gunung belum bukan itu sih intinya sama yang Rinjani kok nggak salah, tim Rinjani itu. Jadi sebelum Rinjani BI CP itu. iya sama CP kok nggak salah. Jadi salah milih partner lagi kayaknya, makanya BI itu aduh kacau itu lah. Kamu bareng orang lagi pacaran soalnya. Aduh. Iya sih itu kacau lah. Jadi itu kamu udah jadi habis naik gunung itu BI itu selama itu kamu di Surabaya ya. Itu kamu yang memutuskan bangkit atau yang ada nggak orang yang untuk di sana waktu itu karena aku tipikalnya itu agak introvert ya, aku nggak mau share my sadness gitu, even to my parent gitu. Dan ya untuk hubunganku dengan orang tua memang bukan hubungan yang pertemanan gitu ya. Jadi bukan pertemanan yang kalau ada apa-apa itu cerita, bukan seperti itu gitu. Jadi aku orangnya lebih tertutup gitu. Jadi untuk saat itu nggak ada orang yang karena selain depres aku juga malu sama diriku waktu itu ya, intinya I feel like a trash lah waktu itu. Jadi ya untungnya sih ada pelarian sih waktu itu, untungnya pelarian karena aku gamer sih, jadi pelariannya ke sana, ke game. Gitulah. Jadi kalau kamu ngelariin di game-nya, jadi game berarti salah satu penolong hidup kamu ya? Salah satunya itu gitu ya itu salah satunya ya di suatu sesi bisa menolong lah. Alhamdulillah kalau gitu. Itu berarti kan masih pacaran kamu ya, walaupun backstreet ya waktu itu ya?
dibilang pacaran ya gimana ya, abu-abu sih ya. Masalahnya ATS kan? ATS kan ya? Emang brengsek kayak cewek cowok-cowok kayak kamu gitu ya? astagfirullah, tapi kan real lah. Oh, Udah real sah ya. sekarang gitu. Oke, oke. Jadi tapi dari nggak entah apa itu hubungannya, kamu itu wanita itu nolong kamu nggak yang jadi istri kamu kan pastinya sekarang. Ya, somehow di awal-awal failure itu ya cukup menolong lah gitu. Soalnya waktu itu kan ketika kan pengumumannya kan malam ya, kalau nggak salah jam 7 jam 8 lah gitu. Dan di situ kan entah entah kenapa itu satu malaman itu kan nggak bisa tidur sama sekali kan gitu. Dan ya salah satu ya mungkin untuk satu-satunya orang yang aku ceritain ya ke itu calon istriku waktu itu seperti itu. Ya, ya soalnya kamu kan introvert, nggak mungkin cerita ke teman paling paling teman deket ya. Pasti teman dekat ke orang tua kan nggak mungkin. Biasanya orang rata-rata anak introvert kan kayak gitu ke orang tuanya agak jauh ya. Hmm. Hmm. Nggak tahu deh. Nah dari situ kamu yang masuk ke ekonomi syariah Islam Malaysia. Hmm. Nah itu kan hal yang baru nggak Fik? Kamu ada kayak shock atau gimana atau kamu langsung nah ini dunia gue ternyata gitu. Hmm. Kalau shock sih enggak ya, soalnya kan waktu Februari 2017 itu kan mulai persiapan untuk ke Insaf ya. Nah, di sana juga aku pertama kali untuk masuk ke dunia saham kan gitu. Jadi belajar bagaimana membaca laporan keuangan, bagaimana membaca ekonomi, berita-berita ekonomi itu seperti apa gitu. Jadi ketika masuk, oh oke, ini aku bisa ngikutin gitu. Dan eh aku ngerasa sih, I think this my way gitu. Kelihatannya ya ini memang apa ya? Ini yang aku cari kelihatannya, bukan bukan apa ya? Bukan saat perasaannya ini nggak kayak waktu aku kuliah di metalurgi seperti itu sih. Oh jadi kayak klik gitu ya. Nah ini dunia gue Hmm. gitu ya. Oh. Hmm. Itu berarti sama orang-orang Malaysia ya Fik ya? Atau banyak dari Indonesia juga? Hmm. Indonesia ada, cuman nggak banyak. Malaysia banyak. Banyaknya lagi itu India sama Afrika gitu. Oh banyak hasil-hasil gitu ya. Senel, senel. Ya, 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 ya. Kamu di sana di CL ya? Apa universitas kamu apa? Ya, Lupa. namanya INSAFE. Jadi Insif. INSAFE ini kayak lembaga pendidikan di bawah Bank Sentralnya Malaysia langsung gitu. Oh, jadi bukan kayak BSI-nya Malaysia ya? Oh, jelas tidak. Bonafit lah ya. Jadi kamu ini sekarang udah Eh, berarti udah master kan ya? Master ekonomi mm-mm. atau master of science? Islamic Finance. Di sana sih sebenarnya ada Master of Science-nya, cuman nggak jadwalnya nggak pas sama aku, jadinya aku ngambil yang. Jadi kalau di INSEF ini ada dua apa namanya, dua jurusan. Pertama itu Master of Science, yang satunya Master of Islamic Finance Practice. Nah, Islamic Finance Practice ini sebenarnya ditujukan untuk para profesional bankers atau profesional di industri finance yang di konvensional untuk belajar Islamic Finance gitu. Tapi kemungkinan untuk fresh grade atau yang bahkan bukan jurusan finance gitu. Karena untuk practitioner itu bisa dipelajari meskipun backgroundnya itu apapun seperti itu. Oke, sip. Jadi emang udah siapin dan dari situ setelah lulus kamu udah berarti udah punya rencana buat ngelamar BI lagi kan ya? Oh iya, salah satu salah satu alasan juga sih aku ngambil INSEF ini, aku pengen buktikan ke BI bahwa BI akan rugi kepada aku karena dia tidak mengambil aku gitu. Tapi ternyata dia ngambil aku sekarang. Oke, coba kita uh, host sebentar apa namanya banyak netizen ini komentar katanya dicuekin ini aduh Siap, 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 siap. Fit kalau udah aja. kayak IG live ya IG gue terserah gue ya aduh
Kalau mau bikin itu bikin sendiri aja. Oke, Vic, apa namanya? Tadi kata tadi apa tuh? Ada nggak ya? Bisa dilihat ya? Oh, ini bisa dilihat. Oh, kata Dafar mau beli rumah sekarang. Mending sekarang atau 10 tahun lagi katanya. Gimana tuh, Vic? Gimana? Sebentar. Ngelihatnya Kata gimana sih? Jafar ditekan aja. Vic, gue mau beli rumah. Mending sekarang apa ntar aja 10 tahun lagi katanya gitu. Kalau Oh, dari gue sih 20 tahun lagi aja, Jeb. Di Brawijaya 6, tetanggaan. kalau beli rumah, kalau misalnya ke siapa? Jeb ya? Hmm. Kalau misalnya 10 tahun ke depan atau ya 10 tahun lah ke depan itu bisa dipastikan bekerja di Pongkor atau di Jakarta atau dipastikanlah tempat kerjanya itu stay di situ. Hmm. Ya sekarang ini waktu yang bagus. Pertama suku bunga Harga COVID ya? bank Harga COVID. COVID. Pertama suku bunga bank ini lagi rendah-rendahnya gitu dan kemungkinan kedepannya ini nggak akan naik banyak selama 3 atau 4 tahun ke depan lah karena kondisi ini. Hmm. Selain itu, yang kedua, industri properti ini sangat terpukul ya. 3 tahun terakhir ini selalu down, turun terus karena oversupply yang booming properti di tahun yang sama saat boomingnya komoditi di 2008 sampai 2012 kan gila banget tuh harga properti. Ya, ya, ya. Nah, di sana Ya. itu kan orang mikirnya itu untuk rumah itu properti untuk investment, padahal eh, Hmm. seharusnya kan rumah itu untuk ditinggali kan atau dikontrakkan gitu, bukan hanya beli terus ditahan terus untuk dijual lagi capital gain, bukan. Nah, akhirnya sekarang ini justru karena buyernya ini nggak ada, akhirnya kan banyakkan sellernya kan, akhirnya itu Ya. justru banyak harga rumah yang turun seperti itu. Jadi Tapi aneh juga ya, eh itu kayak dari 2008 2012 itu harga properti naik, padahal 2008 itu krisisnya karena Lehman Brothers ya. mm-mm. Karena Eh, pemerintah di sana ngasih suku bunga sebenarnya rendah-rendah gitu kan. Di kalau di Amerika itu. kalau di 2008 itu apa ya? Masalahnya itu kalau kamu lihat harga komoditas itu juga 2008 itu naik banget karena dari China Hmm. gitu. Permintaannya waktu itu kan Oke. di baja itu banyak gitu. Jadi Eh, properti di US dan di Indonesia ini kurang berhubungan secara langsung gitu. Seperti itu. Oke. Ya, oke sip. Nah, Oh, Jeb, suku jadi bunga Jeb, syariah, jadi kredit syariah bunganya jadi jadi rendah inti juga aja ya. itu. Jadi kata Fikri, ambil rumah sekarang, ambil rumah ya. Sarannya yang syariah ya, Fik ya. Syaratnya yang syariah ya, Ah, Fik ya. justru kalau yang bagus syariah sekarang. Kenapa? Karena kalau syariah kan fix ya ininya apa Hmm. cicilannya gitu. Mau suku bunga BI-nya itu naik atau enggak, dia nggak akan berubah kan gitu. Justru bagus dong. Jadi ke depan ini nggak akan naik lagi. Tergantung, Fik. Tergantung, Fik. Gue Apa? cicilan kredit syariah, tapi akadnya bukan muharabah. Apa? Oh, MMT. Kayaknya yang waktu aku Musya, pernah tanya ke kamu kan, musyarakah mutanakisah. ya, Oh masyarakat ya, mutlak ya, ya. jelas, Tapi memang jelas. ada fixnya di situ, cuman kan ngeliat harga pasar karena kan Mm-mm. sewa pinjam kan. Mm-mm, mm-mm. Kalau ya Hmm. karena musyarakah mutanakisah ini kan dia perbankan ini kan terekspos risiko lebih besar ya. Jadi otomatis dia pengen ngambil return yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar seperti itu. Oke. Karena Ini netizen apa ya? bacot aja nih netizen ini. Aduh. Kayak ada apa? Kayak equity perbankan punya kepemilikan di rumah itu gitu. Kalau murabaha kan cuma Hmm. jual beli aja Ya, gitu. ya, ya. Oke. Sip, sip. Oke, lanjut. Nanti pertanyaannya kita nanti lagi. Tadi udah satu pertanyaan. Nah, Oke. habis apa namanya kamu kan apa namanya tadi dari kuliah ya, kuliah Mhm. terus berarti ada jangka waktu itu kan, ada jangka waktu antara kamu terus habis itu kerja di tempat apa finance gitu ya atau gimana? Oh iya, waktu itu kan aku lulusnya itu 2018 Agustus Hmm. selesai. Ya. Nah, itu aku pertama kerjanya itu dapat di Februari 2019. Nah, di sana aku Hmm. kerja di salah satu afiliasinya grupnya Rumah Zakat gitu. Di Oke. sana ya itu kerjanya sebagai investment analyst di perusahaan Hmm. apa consulting.
Legit nggak kerja di Apa? apa namanya di sana itu Kenapa? legit nggak? Legit nggak? Legit apa Legit ya? Bahasa legit, apanya? legit. Gimana gimana ya bahasanya? Suatu yang menarik gak gitu? Menarik, ada plus ada minusnya gitu. Kalau Hmm. plusnya apa ya, karena di sana ini consulting dan perusahaannya ini masih kecil ya, levelnya masih level lokal lah gitu. Jadi Hmm. kalau perusahaan kecil itu bagusnya itu adalah kesempatan untuk banyak belajar dan banyak apa ya, manajemen levelnya ini apa, bukan manajemen level apa ya, strategi organizationnya itu bentuknya flat gitu. Jadi untuk ke Hmm. atas itu deket lah, jadi bisa ngobrol banyak seperti itu. Oke. Sip, sip. Terus kan tadi apa namanya dari kerja di sana waktu itu berapa tahun? 2018 sampai 2019 berarti ya? Enggak, 2006 2019 tahun. sampai 2020 setahun. Oke, sampai itu penerimaan BI lagi ya. Mm-mm. Oke, terus apa namanya? Nanti nanti Jar, nanti ini masih karir ya. Ngomongin karir Jar. Nanti percintaan sampai nanti yang ada namanya ayu-ayunya kita bahas. Hmm, Eh, oke Nah, oke. karena habis itu setahun kerja di apa namanya di yang apa anak perusahaannya Rumah Zakat itu ya. Mhm. Itu di Jakarta ya, Fik? Di Bandung. Oh, di Bandung. Jadi Mhm. kamu beli rumah di Bandung pas itu. Yes, di Bandung. Hmm. Berarti income kamu udah banyak berarti ya? Ya enggak lah. Yang Oh, udah namanya berani beli rezeki, rumah? yang Udah namanya berani rezeki beli itu rumah? ada, rezeki itu ada banyak jalannya gitu. Jadi Hmm. ya, kalau kata keluarga itu juga salah satu rezeki. Oke, sip, sip, sip. Habis itu eh, apa namanya ngelamar di BI ya? Hmm. Apa namanya pas lamar di BI waktu itu pernah chatting sama istri aku juga ya nanya-nanya BI gimana ya sampai disaranin Mhm, juga mhm. ya mungkin beda ya apa namanya pandangannya orang yang mau resign dan orang yang Mhm. mau masuk. Ya, aku memahami kondisinya Ya ya ya. istrimu ketika kalau misalnya gitu sih. Ya, oke oke sip sip sip. Nah ngomongin apa namanya Pengennya. percintaan sih percintaan. Nah, ngomongin ini dulu lah kata Jajan. Kenapa Ah, memutuskan nikah diam-diam sih? Apa karena kamu oke. introvert itu? Enggak. Nikah diam-diam sebenarnya enggak ya, gimana ya? Enggak diam-diam juga sih, kan aku udah jadi rencananya itu kan aku nikah di November kan waktu itu, untuk yang di apa, Blitar. Nah, cuman aku mikirnya ini kan teman-teman ini Tadul kan Fik, banyak Fik. yang Tadul Fik. Ini oke. kenapa 017 remaining? 15 detik remaining lagi. Oh batas live IG tuh sejam ya, gue baru tahu loh. Oh, udah sejam ya? Wow. Oke. Nggak kerasa ya. Aduh, ini abis ini kita Ternyata di IG itu batas IG live itu sejam. Gue baru tahu. Menunggu Fikri masuk. Ah, ini dia nih. Oke. itu tidak mengantisipasi kalau IG live itu sejam loh. Apa berarti platform apa yang bisa ngomong apa namanya sampai panjang lama gitu ya? Harus dicari Eh, tahu itu berarti. Microsoft Team, tapi kerja banget sih. Tapi kan ya kerja banget dan orang kan nggak bisa Mm. masuk dengan mudah kan? Iya, iya. Ya, ya, ya. Apa, berarti kamu kerja ini, kamu sama sekali nggak kerja berarti? Kapan? Apa namanya? Sekarang WFH.
WFH ya kalau dibanding istrimu ya nggak nggak kerja juga sih aku ini. Lebih banyak Ya, ini sih istri kayak aku juga nggak kerja. dikasih tugas lah. Oh, gitu. Istri aku juga nggak kerja sih, Oh kan iya. cuti, Oh, cuti oh hamil. iya ding. Cuti hamil langsung resign. Melahirkan ya. Hah? Oh udah resign. Iya, per Juni nanti, per 1 Juni. Oh, oh I see, I see, I see. Nah, tadi Udah. ada yang gue lihat ada dua tadi pertanyaan tuh, kenapa nikah diam-diam. Yang kedua tuh Mhm. Bang Abdur nanya katanya, Aha. kenapa Vagano bisa fail gitu kan. Tapi nanti ya Oke. kita ngomong urusan Mhm. apa namanya nikah diam-diam ini. Bukan diam-diam sebenarnya, cuman kayaknya terkesan terburu-buru atau gimana tuh? Nggak terburu-buru juga gitu. Oke, Oke. nggak terburu-buru. Jadi apa? Jadi Ini apa? kenapa kamu memutuskan untuk Oh, untuk eh, pernikahan. ya, Untuk memutuskan karena men- pernikahan. karena Hmm, karena menarik loh di zaman sekarang ini untuk memutuskan hal yang unik kalau menurut gue sih. Gue dulu juga pengen, kok jadi gue, aku dulu juga pengen kayak apa namanya, pengen kayak gitu, cuman kayaknya eh kayaknya bakalan bakalan pikirannya gini, kalau misalnya resepsi di belakangnya, kalau udah hamil hamil nanti pas resepsi melendung kan kayak gitu kan. Jadi tetap wah, wah, tetap wah. habis resepsi, habis itu nikah kan. Oke, oke, Kan oke, isi oke. nikah kan resepsi. Nah, kalau kamu apa pertimbangan kamu? Jadi pertimbanganku ini untuk masalah percintaan aku akui aku masih melalui jalur jahiliyah. Jadi eh ya biasalah orang pacaran dan segala macamnya. Aku akui itu aku salah, aku jahiliyah. Jadi aku mulai sadar itu ketika ya itu setelah diantam sih, setelah setelah antam, setelah ya mungkin beberapa bulan setelah itu sebenarnya aku ingin memutuskan stop atau segera nikah gitu. Nah, cuman Hmm, permasalahannya waktu itu kan aku belum belum apa ya, baru keluar dari Antam, terus sedang lagi benar-benar apa ya, lagi ups and down gitu di Vagano gitu. Nah, terus ini aku kuliah selesai dan ketika selesai Agustus, nikah itu November kan. Waktu itu justru aku di saat aku belum punya pekerjaan gitu. hmm, Nah, di sana aku memutuskan oke nikah sekarang gitu, bukan bukan kebelet ya, tapi lebih ke pagar gini kebelet. loh. Tapi lebih gini, sebenarnya apa sih yang apa ya, apa sih yang perlu untuk ditunda untuk dalam hal pernikahan gitu. Jadi Oke. pertama misal concern masalah rezeki gitu, masalah uang, gaji atau nafkah gitu. Pertama eh kalau aku mencoba saat itu membodohi diriku sendiri, kan nggak masuk akal ya, nggak masuk logika ya, nggak punya pendapatan tapi nikah gitu, mau ngasih makan apa gitu. Nah, eh apa? Nah, tapi aku percaya di Al-Quran itu disebutkan bahwa ketika kamu menikah, kamu akan dikayakan gitu. Kan nggak Oke. masuk akal gitu. Oke, aku cukup mengimani Iya, itu gitu. Well, cukup well, mengimani. jadi waktu itu sih ya deg-degan juga sih. Cuman ya itulah pokoknya masa Allah nggak inilah apa nggak menepati janjinya lah. Dan ya alhamdulillah tercukupi gitu. Even meskipun itu bukan dari pure dengan tanganku usahaku, tapi rezekinya itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka seperti itu. Dan Masya eh, Allah. salah satu contoh yang benar-benar nggak disangka-sangka itu, nah ini di sini ada Alip nggak? Itu saya berterima kasih sekali sama Alip. Jadi, Alif udah tidur. Alif udah udah tidur. tidur Lemah ya. ini. Tim lemah deh, tim lemah. Ya, ya, ya. Jadi, eh, ketika aku gagal di BI dan sedang berusaha perjuangan di apa namanya untuk menyiapkan kuliah S2, nah Hmm? itu
entah kenapa itu tiba-tiba waktu itu kalau nggak salah Alif ngepost di grup kan, di sini ada yang bisa bikin kaos nggak gitu. Nah, dimulai dari Oke. situ. Nah, ternyata salah satu jalan rezekinya itu dari situ. Gitu. Aku nggak Oh. berusaha, aku tidak memasarkan, ya just try it and just do it. Dan apa ya? Dan ternyata bisa berjalan apa ya? Padahal aku belum punya CV, apa maksudnya CV atau perusahaan PT gitu. Tapi ya bisa tetap berjalan gitu. Kalau misalnya waktu itu aku belum belum begitu sadar sih ketika ada order dari entah itu NHM atau dari Antam, dari Alip dan teman-temannya gitu, tiba-tiba datang gitu dan aku nggak begitu menghitung berapa banyak gitu. Dan setelah aku coba waktu kuliah aku coba hitung, aku rekap semua transaksi yang ada, well ternyata sekitar kalau misalnya dibuat per bulan itu bisa sekitar bersih itu 4,5 juta, 4 juta, 4,5 juta. Itu angka yang sangat cukup lah untuk apa ya, target awalku setelah apa Vagano gitu, 4,5 juta. Well, apa ya, itu hal sesuatu yang apa ya, nggak aku sangka-sangka Menarik, gitu, seperti itu. menarik ya. Pak Gano, kamu Mhm. udah konsepin, kamu apa namanya, istilahnya kamu rintis dari awal, gagal, ternyata ada bisnis lain yang tiba-tiba ini lebih gitu ya dari Pak Ganonya ya. Ya alhamdulillahnya Ya, gitu. Ya cuman sayangnya aku nggak mengusahakan untuk lebih maksimal sih, kesalahanku sih itu. Cuman oke. tanpa mengusahakan semaksimal itu aja udah dapat segitu, itu udah alhamdulillah banget Ya, gitu. alhamdulillah. Itu tahun 2017 Setelah ya? 17 2017 17 ya? sampai 17 sampai 19 lah, 2 tahun itu jalan. Habis itu tadi kan ke nikah ya, nikah. Habis itu Mm-mm. kamu yakin gitu ya untuk Mm-mm. Itu kan dari itu. dari sisi masalah kebingungan antara rezeki gitu. Dan yang kedua yaitu Ya, eh, menikah itu adalah gerbang untuk membuka banyak pahala gitu. Kamu selimutan bareng aja itu kan udah berpahala gitu kan. Gombalin aja Jajar udah catet berpahala gitu. Kak. Jajar catet. Dan aku berpikir kalaupun misalnya apa sih funnya itu, misal bahasanya sekarang kan pacaran atau WhatsAppan, teleponan, funnya apa sih? Maksudnya apa ya? In term on investment, it's a bad investment gitu loh. Kenapa nggak langsung deal Hmm. gitu, seperti itu? Ya, ya, Beli, ya. kemudian langsung tuai hasilnya seperti itu. Dan kalau misalnya Ya. nggak langsung nikah itu kan seperti yang di apa kayak pacaran atau teleponan itu kan akan menambah dosa gitu. Jadi ya kenapa kalau bisa pahala ngapain dosa gitu. Sojar, cari yang selimutan berpahala, bukan selimutan yang berdosa ya. Tapi, nah ini enggak. Tapi kamu pas nikah dulu terus resepsi bulan Februari ya kalau nggak salah resepsinya bulan Februari ya. Resepsinya dua, jadi yang di Blitar sama Surabaya. Nah, yang aku rencananya itu pengen ngundang teman-teman itu yang di Februari, yang di Surabaya soalnya kan lebih Hmm. gampang kan. Kalau ke Ya, apa Blitar itu jauh Blitar bandara atau segala jauh. macam susah gitu. Ya. Tapi waktu itu udah bocor duluan dan dijudge sama kalian diam-diam. Jauh-jauh. Ya, soalnya bukan dari kamu kan. Keluar apa itu soalnya bocor, ketika bocor itu berarti Bocor. ada yang ditutup-tutupi kan gitu kan. Ya setidaknya itu ada apa ya, berita surprise gitu. Ternyata bocor, ya Oh, adalah. surprise. Tapi kamu nggak mikir apa namanya, nggak mikir wah nanti pas resepsi istri gua hamil gimana ntar belundung gitu, nggak mikir di situ. Not a problem for me gitu. No problem. But even for your wife. Iya, nggak masalah. Nah, tadi Bang Abdul nge-request lagi Abdul. tuh Pagano. Pagano Mm-mm. kenapa fail itu? Fail, oke. Untuk masalah bisnis dan teman-teman yang di sini yang pengen berbisnis, kenapa Wih, tuh dengerin, fail? dengerin. Pertama, eh, kondisiku waktu itu kan aku baru keluar dari Antam kan, dan aku, sorry, bentar ya. Oke,
Jadi kondisinya waktu itu kan aku baru keluar dari Antam, ilmuku mengenai bisnis itu aku baru dapatkan dari ekonomi teknik dan bukunya Robert Kiyosaki dari Rich Dad Poor Dad gitu. Ekonomi teknik. Oh Kamu iya, ambil sesuatu dari ekonomi teknik. oh iya jelas. Bikin bisnis plan-nya itu sangat sangat bagus untuk memulai walaupun gagal. Gagal lagi. Ektek Salah. bisa itu. Ektek gampang banget. Iwa. Bagus bisa ya. Oke, terus Gitu. lanjut. Nah, dan waktu itu kan waktu aku kuliah itu sempat ikut lomba apa ya? IEC, IEC yang apa? Business Plan Idea Canvas itu kan. Dan Oke. waktu itu kan menang kan di juara dua gitu. Jadi di sana itu aku merasa oh aku pede, kira-kira kelihatannya aku bisa dah untuk melakukan bisnis dan semua orang apa yang lainnya aja bisa, kenapa aku enggak gitu. Di sana kesalahanku Hmm. adalah terlalu pede pertama, terus yang kedua aku nggak cukup ilmu gitu dan apa ya persiapanku sangat-sangatlah kurang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pengen bisnis gitu, at least keep your job safe first gitu. Ada income stream yang masuk dulu sehingga apa ya? Karena bisnis itu nggak se apa ya? Nggak seaman itulah. Dia cukup risky seperti itu. Hmm. Dan Iya, iya. ya ini setelah itu kesalahan fatal. Nah ini biasanya pemula banget nih kesalahannya. Fokusnya ini ke produk gitu, bukan fokus ke market. Hmm. Jadi market ini butuhnya Oke. apa? Harusnya itu bukan Hmm. oh aku bisanya ini kelihatannya ini bagus nih aku buat inilah terus aku jual itu konsep yang salah gitu di sana kesalahanku banget tuh terus Sama kayak ini ya, sama kayak pacaran ya. Jadi bukan aku gimana bisanya apa, tapi apa yang kamu mau gitu ya. Apa yang kamu butuhkan gitu. yes, terserah. Oke, lanjut, Vic, lanjut. Terus kesalahan selanjutnya dalam berbisnis itu start not small gitu. Jadi ketika belum punya ilmu, seharusnya itu disediakan alokasi uang modalnya itu untuk apa ya namanya percobaan gitu. Jadi tes market atau tes produk gitu, dummy produk itu harus di set dari awal berapa kira-kira dan cukup nggak untuk cash flow beberapa bulan ke depan. Dan cash flow-nya ini bukan masalah berapa biaya produksinya, tapi kira-kira habisnya untuk marketingnya ini berapa untuk endorse, berapa untuk advertising gitu. Aku sama sekali nggak memperhitungkan itu gitu. Aku kayak Oke. merasa ini kelihatan aku udah yakin duluan sama satu apa pengrajin dan ternyata not a good apa ya kerjanya nggak Good terlalu choice. bagus lah hasilnya. Akhirnya udah keluar uang banyak, oke itu salah banget aku gitu. Oke, sip. Oke, ada lagi yang mau nanya-nanya nih sebelum kita tutup sesi dengan Mas Fikri ini. Kalau menurut aku sih cukup ini ya, aku apa namanya cukup ini ya, cukup senang dengan episode pilot ini ya. Aku merasa menemukan apa namanya eh eh, eh, objek yang tepat. Objek tepat. objek. Ya, objek yang tepat. Kamu terakhir kapan naik gunung sih? Kapan terakhir? Rinjani itu terakhir. Oh, Rinjani itu ya. Tapi foto-fotonya Iya. nggak banyak ya. Itu udah berubah ya kamu ya. Iya, kelihatannya udah berubah gitu. Ya, udah berubah ya. Soalnya berbeda dengan naik gunung yang sebelum-sebelumnya itu kayaknya banyak foto-foto kamu. Itu jahiliyah itu. Astagfirullah. Oke, nah untuk nutup Javik, apa rencana kamu berarti fokus di BI kan? Kedepannya fokus di BI ini. Mhm. Fokus di BI ini di Jakarta ngekos ya? Gimana? Di Jakarta ngekos. Di Jakarta aku bareng ke kakakku jadi PP Tangsel. Oh, di Tangsel. Jadi kamu dari Tangsel ke Mm-mm. Tamrin Pusat tiap hari Gambir. itu? Ah, tiap hari.
Eh, itu naik kapan? Kadang naik motor, kadang KRL gitu. Oh, Anak pinggiran. ini KRL ini ya, KRL apa namanya yang Bintaro itu ya. Ya, Oh, kayaknya banyak sekali nanti kita akan ada sesi sesi ini kayaknya ya, sesi bisnis ya. Ngomong sama Fikri ini harus dibuat satu sesi ngomongin tentang bisnis aja ya. Soalnya banyak pertanyaan tentang bisnis. Dinar, apa seriously. perbedaan Bang dari sebelum dan setelah menikah? Sebelum dosa, Nar, setelah pahala. Aduh, gitu aja. Dinar nih yang beruntung sekali dapat istri pramugari nih. Kampret emang. Kampret. Bajigur emang Dinar ini bajigur. Nah, kata Bang Abdul, kata orang brand is creating market fit, gimana tuh Creating, katanya gitu. creating market branding ya, kalau untuk branding ya you have to be different gitu, dan masalahnya to be different ini eh, tingkatannya di atas how to sales gitu, di atas how to market Hmm. gitu. Jadi ketika kamu tidak bisa menjual sesuatu ya jangan berpikir branding dulu gitu. Hmm. Pikir dulu gimana cara menjual. Jadi kalau pengen start bisnis yang yang safe ya gimana cara menjualkan barangnya orang seperti itu. Jadi modalnya nol, ya nggak nol nol juga sih gitu. Itu sih Oke, Abyssal Bang. Star-nya semoga lancar lah Bang Abduh. Oh ya, oh ya Bang Abdul, 3 air Bang Abdul, 3 air. Ke air. Eh, Oke, sip, 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 sip. Nah, kata kata Rashid ini, Rashid sebagai Sontoloy Army, Sentuh lo ya nih. gimana honest opinion on Sontoloyo Bosman? Soalnya kan Bosman itu kan konsepnya ngawur dari ilmu ekonomi, ekonomi ini ya, ekonomi pada umumnya ya. Kalau Hmm. ekonomi garis lurus lah, dia kan emang Sontoloyo. Mhm. Honest opinion gimana Bang Fikri katanya, kata Rashid. Ya, yang pasti ya saya menghormati Bang Bosman gitu. Ya, kalau dilihat dari pendidikannya dia sebenarnya ya dia mempunyai background yang cukup baik di bidang tersebut gitu. Cuman ya aku belum berani untuk berardu argumen dan teori karena ya saya belum Hmm. berpengalaman sebanyak beliau kan gitu. Jadi untuk saat ini aku belum, kalau untuk aku tahu sih stylenya dia ini sangat menggebu-gebu dan sangat seperti semacam clickbait gitu loh. Jadi Hmm. ya apa ya, seperti masalah modern money teori seperti itu. Sebenarnya itu banyak banyak sekali kayak pertentangan itu bukan di Indonesia aja gitu. Jadi ya so far sih aku nggak pengen ngikutin dulu ke opininya beliau seperti itu. Nah, kayak apa namanya? Setiap negara pasti ada orang kayak beliau lah gitu ya. Hmm. Hmm. Ini Binar nanya tips berani jualan. Itu Aku masih berani juga. malu-malu. Tipsnya adalah tidak malu-malu, harus berani ya, Sik ya. Yo, Aduh, ini pertanyaan receh banget sih. Aduh, tidak berbobot. Nah, kamu tahu tahu nggak hari ini Bosman juga ngeluarin produk binaran. belum. Jadi itu Gimana tuh? kalau apa namanya, kalau misalkan kamu kayak dia ada kartu gitu, kamu beli masukin duit kamu ke sana, kamu tanam itu semacam bank tapi bukan bank, tapi itu underlyingnya emas. Ya itu balik lagi ke ini kan, ke gold standard gitu. Jadi kayak tahun sebelum 1970. Masalahnya Oh, oke. berapa, bisa nggak dijamin nih jumlah emas dan jumlah uang yang akan beredar itu? Nggak akan, Nah, saya rasa nggak akan terjamin nggak sih. bakal Itu udah seimbang fail. ya, Iya, nggak udah bakalan fail. balance ya. Bahkan di The Fed pun waktu sebelum 1971, pas di akhir 1971 kok nggak salah, cadangan emas itu cuma seberapa ya? Di bawah 3% kalau nggak salah dibanding uang yang beredar gitu. Seperti itu. Oh, ya, sekarang kan semua udah bukan underlying emas lagi ya, Yap. udah underlyingnya masing-masing negara maunya apa ya.
underlying-nya ekonomi. Ya itu mungkin aku akan bahas dikit lah besok di Besok ya, webinar. menarik, menarik, menarik. Ya, oke, ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada yang nanya lagi, udah Ini 10.15. CP. Saya belum tarawih juga ini. Besok aja CP Cita-cita nanya itu ekonomi besok aja di webinar. yang Babang Fikri di BI ngurusin Ini apa? aduh. CP mau tadi tanya apa ini? Cita-cita ini kontribusi di BI ngurusin apa? Di BI pengennya kalau masih ada dua sih, masih split gitu. Jadi ya pengembangan ekonomi syariah yang pertama, yang kedua belajar di di bagian departemen market gitu. Jadi berseberangan lah. Yang satu halal, yang satunya haram. Yang satunya itu kenapa pengen masuk ke yang itu market itu pengen belajar untuk how the finance works seperti itu. Jadi di sana kan ada semacam uh, investment ke bond dan currency gitu, dan di sana melihat gimana perekonomian bergerak dan execute langsung gitu. Sehingga harapannya sih suatu saat kalau misalnya aku nggak di BI itu penginku semacam aku pengen bisa untuk how to raise a fund gitu. Jadi semacam private equity maybe gitu. Karena konsep yang pengen aku dapetin itu adalah yang aku capai itu seperti wakaf. Wakaf saat ini kan masih seringnya ini kan wakaf bangunan, wakaf tanah, kuburan lagi gitu kan. Nah sebenarnya kan konsepnya wakaf ini sangat persis dengan private equity seperti itu. Jadi aku pengen ke sana sih salah satunya. Jadi kamu pengen nampung investment ya? Kurang lebih gitulah. Berarti kalau Bosman itu kayak Santara tuh, Fik. Santara gimana? Santara, kamu tahu Santara nggak? Enggak, gimana? Santara itu punyanya Mardigu Wowick ini untuk UMKM. Di sana tuh ada listing juga, listing ngomong saham tapi UMKM. Listing UMKM ya. UMKM ya, kayak gitu. Ntar kamu buka aja Santara. Tapi tadi menarik ya, kamu berarti ada kemungkinan kamu untuk keluar dari BI ya? Kan bisa keluar atau bisa pensiun kan, ya who knows gitu. Oh ya, gini Fik. Ini sedikit tips. Kalau kamu mau masuk ke yang sistem keuangan syariah di BI, sedikit tips aja nih. Nanti kamu jadi karyawan kan G3 gitu, 3 tahun, 4 tahun, kamu ngajuin resign, bilang ini riba gitu. Nanti pasti kamu ditawarin untuk masuk ke sistem syariah. I see. Nice try. Bocoran. Oke, nice. Mudah-mudahan nggak ada orang SDM-nya BI ya di sini ya, di SDM BI. Nggak ada gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah jam lama juga ya, 10.15. Aku expect cuman ya 30-40 menit tuh. Ternyata molor. Ternyata molor. Oke, kalau nggak ada 10, Sebentar ini Bang Abdu bahas Bang Ar-Rajhi. Aku nggak ngikut. Nanti. Nggak ngikutin ya. Okay. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terakhir untuk closing statement kamu, harapan kamu ke perekonomian Indonesia tuh seperti apa? Cita-cita kamu buat sambil closing statement. Cita-cita untuk ekonomi Indonesia atau personal nih? Ya secara nasional ini. Indonesia tuh cita-cita kamu ekonominya tuh pengen seperti apa sih? Oh ya, oke. Kalau misalnya untuk cita-cita, tentu aku pengen sebenarnya kalau di dunia ekonomi kan kita sering dengernya itu antara kapitalisme atau
kapitalisme dan sosialisme ya yang sering terdengar ya gitu. Kita lihat kapitalisme ini kan sangat efisien lah sehingga bisa memajukan banyak negara-negara yang menganut kapitalisme. Tapi kita lihat juga di sana bahwa Gini ratio atau eh, gap antara si kaya dan miskin itu di dunia kapitalisme itu sangatlah tinggi gitu. Jadi terdapat miss bahwa pertumbuhan ekonomi negara ini sebenarnya untuk siapa gitu. Jadi harapanku sih di Indonesia ini sih untuk perekonomian ya gimana kita bisa memadukan antara kapitalisme dan sosialisme itu yang sudah terbalut di konsep di Islam gitu. Jadi dengan social finance gitu, siswaf seperti Ya, itu. orang Indonesia itu paling suka ya madu-maduin ya, sosialisme, Maksudnya kapitalisme, terus kayak nggak mau komunis tapi nggak mau liberal gitu ya. Sebenarnya cari jalan tengah tapi nggak nemu nggak gitu ya. jelas, ya begitulah. Oke sih, gua Oke, gue pengen bilang gue terima kasih banyak untuk malam ini. Sungguh menarik sama-sama. pembicaraannya. Terima Apa kasih namanya? sama-sama buat Menarik teman-teman pembicaraannya juga. dan ya, apa namanya? Makin gue yakin ini sebenarnya latihan gue pengen dari dulu pengen banget interview orang karena gue suka nonton YouTube orang-orang interview dan gue pengen kenapa gue nggak bisa gitu dan alhamdulillah gue menemukan satu objek yang tepat untuk memulai itu. Jadi, terima kasih dan buat netizen yang banyak bacotnya ini terima kasih banyak sudah apa namanya sudah nonton kami berdua bacot-bacotannya dan sebenarnya banyak pelajaran yang diambil dari Fikri ini luar biasa perjalanan hidupnya selama 10 tahun terakhir ini ya dan Alhamdulillah, terima kasih. Sungguh nggak ada yang nyangka-nyangka dan ada di titik ini dan semoga jadi titik baru ya Fikri. Kata Acit Terima kaparatul kasih. kaparatul nulis yang benar lah. Kaparatul subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.